Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Fajar Rosbandi di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi. Baik, sebelum kita melanjutkan di pembelajaran koneksi antar materi pada modul 2.3, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran khusus di mana CPP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Coaching. Pada tahun 1999, Grant mengemukakan coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Selanjutnya ada paradigma berpikir coaching, di mana yang pertama yaitu fokus pada kunci rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Terdapat 3 prinsip coaching yang harus diketahui. Yang pertama yaitu kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir kunci, memetakan dan menggali situasi kunci untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi, di mana untuk memaksimalkan potensi dan harus memberdayakan kunci, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh kunci. Coaching dalam konteks pendidikan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid, di mana murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar murid tidak kehilangan arah. Sistem among, semboyan ing ngarsa sungkulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dengan murid dengan menggunakan pendekatan coaching, dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. Terdapat 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kehadiran penuh atau present adalah sebuah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, atau dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang yang berpikir dan dapat menstimulus pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu mendengarkan dengan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Tracer. Mendengarkan dengan rasa yang pertama adalah R, passive, perhatikan pembicara.
Ubah semua ucapan dan dengarkan kata kuncinya. A. Appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan. Contoh, oke, ya, atau mengangguk, atau kontak mata. Yang selanjutnya adalah S. Summaries. Rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci. Contoh, jadi. Yang selanjutnya adalah A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Agar proses pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik, maka saat melakukan coaching harus mengarahkan alur tirta. Di mana alur tirta sendiri, T yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua yaitu I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta yang ada. R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir, T atau tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif tentang pemikiran belajar. Pemikiran reflektif. Pemikiran reflektif yang pertama adalah emosi yang dirasakan. Bersemangat untuk terus berlatih praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapat keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua yang sudah baik dan perlu diperbaiki, yaitu mendapatkan pemahaman dari materi coaching yang sudah diberikan. Kompetensi coach yang baik terutama pada pembuatan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu implikasi terhadap kompetensi diri, di mana menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Kaitan antara modul pembelajaran sosial emosional dengan coaching, di mana modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi. Pada 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi perlu diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Hasil pemetaan ini dapat digunakan di mana murid sebagai kunci dalam proses coaching yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk menemukan solusi terbaik. Pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, KSE dapat digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap kunci agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialnya, sehingga kunci mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh
atau mindfulness dapat digunakan oleh coach sebelum melakukan coaching. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kompetensi coaching dan alur tirta sebagai alur percakapan coaching. Sebagai seorang coach harus mampu melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik koneksi antar materi modul 2.3. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.